Ekonomi Indonesia tidak akan inflasi. Itu jika kalian mau hentikan proyek MBG. Tidak! Kau tidak akan bisa menghentikan proyek MBG. Tidak akan pernah. Aku lebih suka kalian keracunan MBG dan memakan MBG seumur hidup. Saya akan lawan. Dia tidak bisa menutup kita. Dia menutup kita. Aku hancur. Bagaimana bisa seperti ini? Kau menyebut jika MBG tutup siswa bakal kelaparan, padahal kau sendiri yang terlihat kelaparan. Aku bakal rugi 6 juta per hari. Sudah berapa lama dia di sana? 4 hari. Tidak ada gunanya. Aku sudah hancur. Saya akan lawan. Kita juga memberi MBG, makan bergizi gratis. Itu sangat penting untuk anak-anak kita. Saudara-saudara sekalian, anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi. Badannya kecil, selnya tidak berkembang. Dengan MBG, ekonomi kita hidup. Saya bertanya, MBG bermanfaat atau tidak? Sudah beberapa tahun MBG di Indonesia. Sekarang aku mau buka MBG di Arab Saudi. Apa? Aku bukan di Arab. Apa kau sudah gila? Seharusnya kau fokus perbaiki kualitas MBG di Indonesia dulu. Masih ada yang keracunan. Omong kosong. Lihat. Cukup enak untuk dimakan. Oh, lihat. Sebuah ambulan. Sekarang. Saya akan lawan. Oh, ekonomi Indonesia tidak akan inflasi. Itu jika kalian mau hentikan proyek MBG. Tidak! Kau tidak akan bisa menghentikan proyek MBG. Tidak akan pernah. Aku lebih suka kalian keracunan MBG dan memakan MBG seumur hidup. Saya akan lawan. Om Pigai, aku ingin tahu apakah keracunan MBG melanggar HAM atau tidak? Tidak melanggar HAM. Kalau begitu bagaimana kalau mencuri? Kurasa tidak. Apakah putus sekolah karena faktor ekonomi melanggar HAM? Tidak dong. Tidak, apa maksudmu tidak? Apakah menolak MBG melanggar HAM? Jelas pelanggaran HAM. Apakah mengatakan seseorang belok melanggar HAM? Itu pelanggar HAM berat. Saya akan lawan. Sudah beberapa tahun MBG di Indonesia. Sekarang aku mau buka MBG di Arab Saudi. Apa? Aku bukan di Arab. Apa kau sudah gila? Seharusnya kau fokus perbaiki kualitas MBG di Indonesia dulu. Masih ada yang keracunan. Omong kosong. Lihat. Cukup enak untuk dimakan. Oh, lihat. Sebuah ambulan. Sekarang. Saya akan lawan. Suka ke luar negeri? Suka menuduh antek asing? Suka berpidato? Yap, dia sakit parah. Kau terkena penyakit pidatoitis. Apa kau tahu, Wow? Pasien dengan penyakit ini selalu mudah untuk marah. Hai! Telah dibuktikan secara ilmiah bahwa 85% stres akibat pidato bisa terjadi jika si pembicara membayangkan penonton sangat mengerikan. Jadi, apa besok di hari lahir Pancasila kau akan tetap berpidato? Saya akan lawan. Biaya pembuatan aplikasi BGN hanya 1,2 triliun atau 1,5 triliun untuk review makanan MBG. 1,2 triliun itu perampokan. Untuk MBG, Tuan Squidward. Untuk MBG. Saya akan lawan. Presiden Prabowo berpidato lagi. Prabowo instruksikan sekolah di Indonesia belajar bahasa Prancis. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Kenapa berita lokal selalu membicarakan hal bodoh? Hey Squidward, bukankah orang desa nggak pakai bahasa Prancis ya? Kenapa nggak belajar bahasa Jin aja ke Gufron? Saya akan lawan. Tidakkah kau tertarik melihatnya? Serakah, Tuan? Hei, tunggu! Berikan aku makanan MBG dengan ekstra pajak! Berikutnya apa? Ngising kena pajak. Bernafas kena pajak? Tidak. Hei, 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 hei.
Ikan. Aku tahu ini ide yang bagus. Aku akan perlihatkan. Aku akan. Akan saya lawan! Jadi, kau ingin mencairkan anggaran sepatu ya? Sekarang ke belakang dan perhatikan bagaimana caraku mencairkan anggaran negara. Lihatlah, anggaran kaos kaki, Oh. anggaran motor listrik, anggaran sendok bebek. Tunggu, masih ada lagi. Semir sepatu, ikat pinggang, tablet. Bagus sekali Tuan Dadan Botak. Sekarang bisa tidak kau memperlihatkan bagaimana mencairkan anggaran tanpa dicurigai masyarakat? Saya akan lawan. Baiklah, kalian pergi semuanya. Kalian dipecat. Cepat pergi. Pergi dari sini. Ya, benar sekali. Menyebalkan. Kecuali kau. Halo, murid-murid payah. Aku instruktur baru kalian. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gue tabok. Gue tabok, tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain nggak enak, itu anak gue tabok. Makanya sampai sekarang, lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau deket sama Aska. Sampai sekarang Aska kemanapun, kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Nggak pernah komplain, enak nggak enak, dimakan sama dia. Nah ente komplain. Sekaya apa ente? Gila. Tunggu, Bung. Mau kemana kau? Aku tinggal di sini. Dan apanya yang lucu? Oh, membayangkan ada yang tinggal di dapur MBG. Biar aku beritahu kau, Pak, bahwa rumahku adalah dapur MBG. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Kau pembohong. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Pembohong, kau pembohong. Insya Allah akan terbuka Tempat macam apa ini? Lihat, cukup enak untuk dimakan. Oh, lihat, sebuah ambulan. Sekarang, oh, SpongeBob. Iya Tuan Crab. Pastikan kau membungkus peti itu ya. Aku belum selesai. Kita juga memberi MBG makan bergizi gratis. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? MBG itu sangat penting untuk antek-antek asing. Besarkan suaranya. Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Indah sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Dian sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Saya akan lawan. Prabowo Subianto. Bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Ya ampun, orang ini benar-benar payah. Hei, tukang pidato, aku punya lelucon untukmu. Apa yang membuat rupiah melemah?
dan IHSG turun. Karena perang Timur Tengah. Bukan pidatomu. Saya akan lawan. Katanya negara lagi efisiensi. Oh, anak libur tetap dikasih MB? Bukannya itu malah pemborosan ya? Sumpah itu buat anak-anak, bukan buat proyek kita kok. Ngaku aja, Pak. Sayang kan kalau nggak dipakai dana MBG yang tiap hari habis 1 triliun. Iya, benar sekali. Hahaha. Yang penting bukan anak-anak makan, tapi dananya yang kita habiskan. Sudah kuduga. Makanya, gak usah berlagak peduli anak deh. Orang ada yang keracunan aja dibilang cuman berapa persen. Lebih peduli program daripada korban kan lu? Pak, tapi kalau korupsi jangan kebanyakan, Pak. Nanti APBN jebol. Hahaha. Pak, ingat Pak anggaran buat yang lain. Nanti Indonesia kacau, Pak. Kan lu orang yang lagi menikmati kekuasaan aja lu. Waduh. Aku akan menghancurkan bisnismu. Aku sudah kuliah. Hei, lepaskan aku. Oh, aku akan menghukummu. Aku akan menyeramu di atas piring terbang. Baiklah, kita lihat daftar pencapaian program Prabowo Gibran. Makan bergizi gratis, makan bergizi gratis. Ini tidak benar. Aku butuh satu lagi pencapaian Prabowo. Ini dia. Berpidato kepada semua masyarakat di Indonesia. Tentu, silakan ambil mata uang terlemah ini. Hei, ini bukan uang. Memang bukan, ini bakal lebih buruk. Bahkan nilai tukar terhadap dolar sudah menyentuh 18.100. Uang lemah, rupiah. Baiklah, berapa banyak dari kalian yang bisa memainkan alat musik? Instrumen fufu-fafa bisa dimasukkan? Tidak. Apa Bahlil termasuk instrumen? Bukan, Patrick. Bahlil bukan instrumen. Mulyono juga bukan instrumen. Baiklah, ternyata tidak ada satupun yang punya pengalaman. Untunglah aku ini punya banyak bakat untuk kalian semua. Semuanya. Kapan dapat makanan gratisnya? Mungkin kalau mereka tidak menutupi kebenarannya, mereka tidak akan panas seberani itu. Itu dia, Patrick. Kita harus menutupi kebenarannya. Kalau kita membesar-besarkan kenyataan, sebentar lagi kita bisa hidup senang. Hidup kebohongan. Hidup Jokowi. Di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Pengadu. Lakukan tugasmu, Sersan. Terima kasih banyak, petugas. Tunggu, jangan laporkan aku. Maaf, SpongeBob. Hukum adalah hukum. Kita tidak bisa memilih yang kita mau. Ikuti saja. Sekali lagi akan saya lawan. Hei, aku tahu kau di dalam sana. Ini tidak adil. Jika Krab memberikan sampel gratis, dia tidak dapat perlakuan ini. Jika Krabs memberikan sampel gratis, dia mungkin tidak akan meracuni orang yang merusak nama baik restorannya. Ya, aku rasa kau benar. Ramadan hari ke-6. Tuan Crab, apa aku sudah boleh memaki polisi? Tidak dan boleh memaki. Lihat berita ini. Mereka sudah bunuh orang. Berhentilah mengeluh, Squidward. Kau tidak dengar SpongeBob mengeluh, bukan? MBG, aku tidak peduli meski kita harus buka sampai hari kiamat sekalipun. Selama proyek ini berjalan, aku kaya. POV anak Indonesia sebelum dapat MBG. Kapan dapat makan gratisnya? Sesudah dapat MBG. Keracunan cuy. Rupiah begini, dolar begini, rupiah begini, dolar begini, rupiah begini.